Para sahabat yang terkasih, salam berkah dari Hong Kong, salam sehat selalu untuk kita semua di mana saja kita berada. Doa Sabah Abdallah menggetarkan hati Paus Fransiskus dalam kunjungannya ke Irak 1-2 hari belakangan ini. Dan itu menjadi begitu viral kesaksiannya di dunia maya. Kisahnya demikian ketika 2014 di bulan Agustus yang lalu. Doha bersama dengan anak-anaknya berada di Irak. Dan pasukan ISIS masuk ke tempat mereka. Doha berada di dalam rumah dan 2 orang anaknya ada di pelataran rumah mereka dengan 1 orang ponakannya. Dan tiba-tiba bom itu masuk meledak. Dan ketiga malaikat kecil ini mati pada kesempatan itu. Sedih, tentu sedih. Karena kehilangan anak-anak, kehilangan orang-orang terkasih. Dan dalam situasi perjalanan selanjutnya, Doha masuk ke dalam situasi atau dalam rumah pengampunan. Belajar mengampuni. Dan begitu kunjungan Paus Fransiskus kemarin, dia bersaksi di hadapan Paus Fransiskus. Dan ada sebuah sukacita yang sangat mendalam keluar dari dalam hatinya. Bahwa sebagai orang Kristen harus mengampuni seperti Kristus sudah mengampuni para algojo. Dan Doha sangat yakin bahwa anak-anaknya sekarang berada dalam pelukan Tuhan Yesus. Itulah para sahabatku yang terkasih. Tentang pengampunan mudah sekali untuk diucapkan. Tetapi sangat sulit sekali untuk dilaksanakan. Pengampunan ada orang yang dapatnya itu nilai F atau C. Sudah mengampuni, tetapi sulit sekali untuk melupakannya. Tentu kisah Doha adalah salah satu kisah dari ribuan kisah pengampunan yang sungguh-sungguh berhasil mendapat nilai A dalam kehidupan ini. Mari kita lihat dalam konteks khususnya Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai 35. Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, "Kalau seseorang saudaraku melakukan kesalahan, sampai berapa kali aku mengampuni dia? 7 kali?" Memang angka 7 itu angka yang sempurna. Karena orang-orang Yahudi sendiri belajar untuk mengampuni 1 kali itu sudah keren. 2 kali, lebih keren. Dan 3 kali super keren. Angka 7 tadi dipilih oleh Petrus karena itu adalah angka yang sempurna dalam kitab suci. Tetapi kemudian Tuhan Yesus itu merubah apa yang sudah menjadi kebiasaan. Dan kadang-kadang akal dari Petrus dengan yang lain itu kok kaget mereka. Yesus berkata bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7. Coba para sahabat, hitung sekarang. 490 bukan? Nah, bagaimana kisah selanjutnya? 490 artinya itu tidak punya batas sama sekali. Perumpamaannya, bagaimana seorang tuan di situ, hambanya sudah berutang 10.000 talenta. Tetapi karena dia memohon datang ke hadapannya, ada rasa pengampunan dan kemudian Tuhan berharap dia juga melakukan demikian. Tetapi kemudian sama sekali tidak itu dilakukannya. Dia keluar ada yang hutangnya 100, itu dicekik orang itu. Dan kemudian diminta untuk dibayar. Dan apa yang terjadi ketika tuannya dengar apa yang sementara terjadi, maka dia meminta algojo untuk menyiksa orang itu. Saya tertarik khususnya ayat 34, algojo. Algojo itu kan tentang orangnya, tugasnya itu pukul orang, siksa orang dan semuanya. Tetapi dalam pengertian Yesus pada hari ini, algojo itu adalah suatu situasi. Kalau saya dan para sahabat tidak bisa mengampuni orang lain, maka kemudian algojo itu masuk ke dalam pikiran kita. Pikiran yang menyiksa hati kita, membuat diri kita tidak bebas, dan banyak hal yang terjadi. Apakah di masa prapaskah ini kita mau situasi seperti itu masuk ke dalam diri kita? Maka kuncinya adalah
pengampunan. Pengampunan itu bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri kita sendiri. Karena ketika kita mengampuni, maka ada rasa damai, sukacita, seperti yang sudah dialami oleh Doha dalam pengalamannya di Irak. Mari teruslah melangkah, mengampuni bukan untuk orang lain, tetapi lebih untuk diri kita sendiri. Teruslah melangkah, sabda Tuhan, sabda hidup. Tuhan Yesus memberkati.